Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita kembali berjumpa untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita dalam mendengar, tapi juga terus melakukan apa yang Tuhan perkatakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami terus ada dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu melalui program Tabura Injil yang dikumandangkan setiap waktu melalui Klasis GKI Yapen Selatan. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami selalu ada dan disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami kembali lagi ada dan berjumpa di dalam program Tabura Injil. Untuk itu Tuhan, kami mendasari pemberitaan firman-Mu di malam hari ini, bahkan juga di pagi hari, siang hari, sepanjang hari. Firman Tuhan ini diberitakan khususnya di hari ini tanggal 6 September 2022. Kiranya Tuhan Engkau ada bagi kami sepanjang hari dengan pemberitaan firman-Mu. Supaya ketika firman ini diberitakan, baik pagi, baik itu siang, baik itu sore, malam, hari, di mana saja kami berada, kami memberi diri untuk ada dan mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendasari pemberitaan kebenaran firman-Mu. Amin. Kita hendak membaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-17 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita sekalian yang dikatakan berbahagia kita semua, Bapak Ibu, para pemirsa, dan para pemberita Injil. Kita semua dikategorikan berbahagia apabila firman ini selalu kita baca, renungkan, tapi kita mampu juga menerapkan di dalam iman dan perbuatan kita. Tema yang menuntun kita di hari ini berbunyi demikian, mengerti kehendak Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai anak-anak terang yang sudah pahami firman Tuhan, bukan semata-mata hanya ada dalam sebuah moral, melainkan hidup dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang menjadi sebuah tolak ukur untuk menopang kita dalam dan menerima pembaharuan hidup. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mampu dan menyatakan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Dan kita juga akan menunjukkan bagaimana kehidupan kita ini mengerti apa yang disebut dengan kehendak Allah. Berbicara tentang kehendak Allah, sesuatu yang sulit kita pahami, Bapak Ibu Saudara, pemirsa di mana saja berada. Tetapi Roh itu akan menuntun setiap pribadi kita untuk mengerti dan memahami kehendak Allah. Ada hal-hal yang menjadi bagian yang harus kita pelajari. Bagaimana situasi jemaat di Efesus, mereka juga hidup seperti apa yang Tuhan mau, tetapi ada latar belakang bagaimana mereka hidup di dalam kegelapan. Kita tahu bahwa Efesus pasal 5 ayat 8 juga menjadi moto GKI. Bagaimana dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang terang itu Tuhan, atau terang Tuhan itu telah menyinari kita dan memberikan kita pembaharuan. Dan itulah kerja Roh Kudus yang selalu menuntun kita untuk hidup menurut kehendak Allah, mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Dengan demikian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita tahu tentang Allah, Yesus, dan Roh Kudus harusnya menuntun kita untuk tahu hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi disebut sebagai orang-orang bodoh. Mengapa demikian?
Karena terang daripada Allah di dalam Yesus, Injil itu telah menerangi kita, memberikan kita pemahaman, memberikan kita pembaharuan, sehingga kita akan mampu hidup dan mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Kalau berbicara tentang bodoh, berarti kita dikategorikan pribadi yang seakan-akan sudah tahu tetapi malas tahu. Tapi pada akhirnya, pemirsa di mana saja berada, kita semua sudah ada dalam posisi yang mengerti. Kita lagi bukan dikategorikan sebagai orang bodoh. Karena firman Tuhan selalu menuntun kita. Firman Tuhan selalu membawa kita untuk mengerti cara hidup yang baik. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Mengerti kehendak Allah. Dan tentunya bagian ini juga memotivasi kita sekalian di masa sekarang. Selayaknya jemaat di Efesus. Supaya mereka tidak berlaku seperti orang bodoh. Tapi mereka diingatkan, ditegur, dinasihatkan untuk berusaha hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan mampu mengerti kehendak Allah. Menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengerti kehendak Allah? Tentu jawabannya kita pasti harus memiliki Injil itu di dalam diri kita. Yang berikut kita juga harus selalu berdoa. Tidak sewaktu-waktu saja kita membutuhkan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, barulah kita berdoa. Tidak demikian. Tapi setiap saat kita harus berdoa. Bahkan kita juga belajar meminta hikmat yang benar dari Tuhan. Untuk menopang pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara, pemirsa di mana saja berada. Karena pemahaman kita kadang berubah, sekalipun kita tahu tentang terang Tuhan, sekalipun kita disebut anak-anak Tuhan, tapi untuk memahami kehendak Tuhan, sesuatu yang dikatakan gampang-gampang susah. Oleh sebab itu kita membutuhkan terang Injil, terang Kristus, yaitu Injil Kristus sendiri di dalam diri kita. Yang berikut kita berdoa selalu terus-menerus dan meminta hikmat dari Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus itu akan memahami keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, dan pada akhirnya dia menjadi roh penolong. Itu bagian bagaimana caranya kita mengerti kehendak Allah. Masih banyak cara yang tentunya Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, kita semua persekutuan tahu untuk mengerti kehendak Allah itu seperti demikian. Dan kita harus ada mempunyai komitmen. Kita harus mengusahakan segala yang menjadi kehidupan kita nih dengan meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita hidup dan tanpa usaha berarti sia-sia. Kita dipanggil untuk bertekun, serius untuk menyatakan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Selain itu kita juga dipanggil untuk mengusahakan diri kita mengerti kehendak Allah. Karena sesuatu yang kita harus pahami, sesuatu yang harus kita lakukan dan kita nyatakan melalui iman dan perbuatan kita. Sehingga semua orang harus berusaha. Kita tidak bisa berkata saya orang Kristen, saya bisa. Kalau tanpa usaha kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu pembacaan kita di hari ini berkata kepada kita sekalian bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh. Sesuatu yang bilang jangan sampai kita memberi diri kita seakan-akan tidak tahu. Pada akhirnya kita dikategorikan orang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Bagian ini memacu kita melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, persekutuan di mana saja berada, mengerti kehendak Allah membuat kita akan semakin mengalami pertumbuhan iman. Mengerti kehendak Allah membuat kita semakin dewasa dalam keberadaan hidup kita. Secara jasmani rohani, kita bertumbuh untuk selalu mengerti dan memahami kehendak Allah itu seperti apa. Mengerti kehendak Allah karena kita adalah anak-anak yang disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan mengajarkan kita dari waktu ke waktu, baik sebagai gereja, pemerintah adat, siapapun kita dalam tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia. Hendaklah kita berusaha untuk mengerti kehendak Allah dengan meminta pertolongan Tuhan, dengan hidup
berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, berdoa, meminta hikmat, sehingga kita tidak disebut sebagai orang bodoh. Masa sekarang, masa yang akan datang, begitu banyak persoalan, tantangan, sehingga jangan kita disebut orang bodoh, apalagi bebal. Tapi baiklah kita mengusahakan diri kita, supaya terang yang telah menyinari kita, menerangi kita, akan membawa kita kepada sebuah keselamatan yang Tuhan Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya ibu bapa, saudara, pemuda, pemudi, anak-anak, semua kita, mari kita berusaha untuk selalu mengerti kehendak Allah. Sehingga pada diri kita kedapatan sedang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati dan menolong kita. Dan Roh Kudus pasti siap menolong kita dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang biasa, yang punya kekurangan kelemahan. Tapi pada akhirnya Roh Kudus akan melengkapi kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih karena hari ini Tuhan menjaga kami dari pagi, siang, sore, malam hari, sepanjang hari ini dengan seluruh aktivitas kami. Kami berterima kasih karena kami menjadi anak-anak terang, sehingga hidup kami harus di dalam terang yang sesungguhnya itu Engkau Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan mengajak kami, bahkan menuntun kami, melayakkan kami untuk memahami dan mengerti maksud dan kehendak-Mu dari waktu ke waktu. Sehingga kami akan mengalami berbagai-bagai hal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah hamba sampaikan dengan keterbatasan yang ada. Bapak percaya Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kami sekalian. Untuk itu Engkau hadir dan menjumpai setiap kami, persekutuan orang-orang percaya di mana saja kami berada. Supaya kami tidak dikategorikan orang bodoh, seakan-akan kami tidak mengerti firman Tuhan. Tapi firman-Mu selalu diberitakan, maka kami mau dan berusaha untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ajarkan kami untuk selalu menyatakan kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami akui Tuhan, kadang kami mau kehendak kami yang terjadi. Maka ampunilah kami ya Tuhan, dengan segala pemahaman-pemahaman kami yang salah, dalam tindakan, keputusan, banyak hal yang kami lakukan, kadang mendukacitakan hati Tuhan. Tapi kami berterima kasih, kami dipanggil, kami diberkati untuk mengerti kehendak-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, baik gereja, pemerintah, adat, pribadi, keluarga, persekutuan dalam tugas tanggung jawab kami. Supaya di mana kami berada, kami selalu mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami akan menyatakan bahwa kami mau hidup dan akan terus hidup sebagai anak-anak terang yang ditebus oleh Engkau ya Yesus melalui kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati program Tabura Injil yang terus dikerjakan oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan berkati supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Lalu kami terus memohon pertolongan daripada-Mu dan berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh-Mu yang kudus, menyertai memberkati kami sekalian, dari sekarang ini kekal dan untuk selamanya. Amin. Demikian pemirsa di mana saja berada, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastikan kita berusaha mengerti kehendak Allah, dan kita harus hidup seperti anak-anak terang, karena kita telah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom.